MPP 025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Sang Pencipta, menghidupkan hambanya di antara langit dan bumi yang terbuka. Dialah yang menciptakan dua manusia, Adam dan Hawa, serta anak cucu keturunannya, sehingga berkembang dari tanah suci sampai ke ujung dunia. Semuanya wajib tunduk padanya. Salawat serta salam kepada Nabi, sang pemimpin kita. Dialah yang mengajari umat manusia untuk mencintai sesama. Kelemah lembutnya dapat menggiring kita ke surga. Mengikuti risalahnya, kita makin cinta padanya. Siapa yang cinta padanya pasti bahagia selamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya muliakan serta hadirin sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul 7 adab anak kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Setiap anak wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Hal ini sesuai dengan perintah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam berinteraksi dengan orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu etika yang disebut adab. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang disebutkan dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah halaman 444. Sekurang-kurangnya ada 7 adab anak kepada orang tua sebagai berikut. Adabul walidi ma'a walidayhi yasma'u kalamahuma wa yaqumu li qiyamihi wa yamtasilu li amrihima wa yulabbi da'watahuma wa yakhfidu lahuma janahaz zulli minar rahmati wa la yubarrimuhuma bil ilahi wa la yamunnu alaihima bil birri lahuma wa la bil qiyami bi amrihima wa la yanzuru ilaihima syazaran wa la ya'shi lahuma amran. Artinya, adab anak kepada orang tua sebagai berikut, yakni mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika mereka berdiri, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka, memenuhi panggilan mereka, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak memisahkan mereka dengan pemaksaan, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka, dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Dewan juri yang saya muliakan serta hadirin sekalian, dari kutipan tersebut dapat kita uraikan ketujuh adab anak kepada orang tua sebagai berikut. Pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius memberikan nasihat.
Jika anak bermaksud memotong pembicaraan, sebaiknya memohon izin terlebih dahulu. Jika memotong saja, sebaiknya meminta izin. Maka sangat tidak sopan ketika anak meminta orang tua berhenti berbicara karena tidak menyukai nasihatnya. Kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Bila orang tua berdiri, anak juga sebaiknya berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun, tetapi juga menunjukkan kesiapan anak memberikan bantuan sewaktu diperlukan, diminta atau tidak. Ketiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Apapun perintah orang tua, anak harus patuh, kecuali perintah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perintah itu melebihi batas kemampuannya untuk dilaksanakan. Jikalaupun kita tidak mampu, cara menolaknya tetap harus dengan menjunjung kesopanan dengan memohon maaf dan memberikan alternatif lain yang sesuai dengan kemampuannya. Keempat, memenuhi panggilan mereka. Anak harus menjawab panggilan orang tua begitu mendengar suara orang tua memanggilnya. Bahkan jika kita sedang ibadah salat sunnah, lebih wajib kita memenuhi panggilan orang tua daripada melanjutkan salat tersebut. Jangan sampai menunda-nunda panggilan orang tua, apalagi pura-pura tidak mendengarnya. Kelima, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak memisahkan mereka dengan pemaksaan. Seorang anak sealim dan sepintar apapun tetap harus taklim kepada orang tua. Seorang anak harus menyayangi orang tua meskipun dahulu mungkin mereka kurang bisa memenuhi keinginannya. Seorang anak harus mengerti keadaan orang tua, baik yang menyangkut fisik, kesehatan, keuangan, dan sebagainya, sehingga tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Dengan cara seperti ini, anak tidak memisahkan orang tua. Keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Seorang anak harus selalu mengerti bahwa dahulu orang tua mengasuh dan membesarkannya tanpa kenal lelah dan selalu menyayanginya. Untuk itu, seorang anak harus selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Ketujuh, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Seorang anak harus selalu berprasangka baik kepada orang tua. Hal ini, seorang anak harus selalu mengerti berprasangka baik kepada orang tua. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, anak tentu boleh menanyakannya dengan kalimat pertanyaan yang baik dan tidak menunjukkan rasa curiga. Selain itu, anak tidak boleh membangkang perintah orang tua, karena mematuhi perintah orang tua itu hukumnya wajib. Ketujuh adab tersebut adalah minimal dan harus diketahui dan dilaksanakan oleh anak. Semakin dewasa usia seorang anak, semakin besar tuntutan kepadanya untuk memperhatikan dan mengamalkan ketujuh adab itu. Intinya, seorang anak tidak bebas bersikap apa saja kepada orang tua. Dewan juri yang saya muliakan serta hadirin sekalian, demikianlah isi pidato saya pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dijauhkan Allah dari golongan sampuraga, mendekatkan kita ke golongan Uwais Al-Qarni. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IPP